Hatiku tertawan pada sepak bola. Rasanya paling bahagia kalau sudah berada di lapangan hijau. Tidak ingat waktu, tidak ingat tugas, apalagi kalau lihat pertandingan bola. Rasanya tidak ada yang lebih menarik daripada menonton tendangan bola ke gawang. Bermain bola pasti boleh, tapi jangan sampai permainan ini lebih menarik daripada mengenal Allah. Kiranya hati kita tertarik kepada hikmat Allah, bersuka dalam pengajarannya, kagum akan segala jalannya. Mari bukalah telinga, karena di sanalah terletak kenikmatan hidup dalam kebenaran yang mendorong kita menikmati anugerah. Terima kasih nasihat Mama. Teman-teman, lanjutkan merenungkan kisah pembasuhan kaki yang dilakukan Kristus terhadap murid-muridnya. Aku mau utamakan pengenalan akan kasih-Nya yang sempurna lebih daripada permainan bola, agar hidup menyenangkan Pencipta alam semesta ini. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami, sehingga hari ini kami berkesempatan untuk kembali boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami, supaya apa yang kami dengar, menuntun kami untuk bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami yang akan menyampaikannya. Roh Kudus, tolonglah kami. Pimpin mulut lidah kami, supaya kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan harus memiliki karakter seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan contohkan. Apakah itu? Yaitu bahwa setiap orang yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan, dia harus mempunyai karakter. Mengerti merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Mengerti merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Berarti orang itu tidak boleh sombong. Tidak boleh menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Tidak boleh menganggap dirinya lebih berguna daripada orang lain. Tidak boleh menganggap dirinya jauh lebih besar daripada orang lain. Tidak boleh menganggap dirinya bahwa dirinya adalah orang yang perlu dihormati dibanding orang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagian yang kedua dari kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bagian yang kedua ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan juga sangat penting. Anak-anak, hal ini diawali ketika Tuhan Yesus telah membasuh satu demi satu kaki murid-muridnya. Giliran tiba, Tuhan Yesus akan membasuh kaki Petrus. Di situ Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan Petrus dan Petrus menjadi salah tingkah. Petrus merasa tidak nyaman karena Petrus melihat dan menganggap ini adalah sangat tidak wajar dan tidak benar seorang guru, seorang Tuhan membasuh kaki muridnya. Itu sebabnya ketika Petrus berpikir seperti itu, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau hendak membasuh kakiku?" Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang aku perbuat, engkau tidak mengerti sekarang. Tetapi engkau akan mengerti kelak atau engkau akan mengerti nanti." Anak-anak, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengerjakan itu mempunyai tujuan. Tapi yang jelas Tuhan Yesus kerjakan dilandasi dengan penuh cinta kasih yang amat besar kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke kayu salib. Anak-anak, ketika Petrus mendengar hal ini, maka Petrus kembali memberikan jawab kepada Tuhan Yesus. "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Kalau kita mendengar jawaban Petrus seperti ini sebagai orang yang biasa,
maka kita akan menilai Petrus, wah Petrus itu sungguh luar biasa. Petrus sungguh menghormati gurunya. Ya betul, karena Petrus merasa sangat tidak layak untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah gurunya. Tetapi Tuhan Yesus memandangnya berbeda dengan orang memandang apa yang diucapkan Petrus. Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam dirinya ada kesombongan dan juga melihat bahwa Petrus sedang menolak anugerah Tuhan. Petrus sedang tidak menyetujui apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Padahal seperti yang tadi dikatakan, Tuhan Yesus itu mengerjakannya dengan penuh sukacita dan kerelaan hatinya, dengan penuh cinta kasihnya kepada murid-muridnya. Setelah Petrus memberikan jawaban itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapatkan bagian dalam aku." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Petrus hanya ingin tidak dibasuh kakinya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau." Berarti yang Tuhan inginkan adalah membasuh keseluruhan hidup daripada Petrus. Anak-anak, kata membasuh mempunyai pengertian rohani dan teologis yang sangat besar dan dalam. Kenapa? Karena tak lama lagi Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Itu berarti Tuhan Yesus akan membasuh seluruh hidup manusia termasuk Petrus yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Dan setiap orang yang dibasuh di dalam Kristuslah yang boleh mendapatkan bagian di dalam Kristus. Artinya dia mendapatkan persekutuan dengan Yesus Kristus. Dia mendapatkan persekutuan dengan Allah. Dia akan mendapatkan satu kesempatan boleh bersama-sama di dalam melayani Tuhan di dalam kerajaan Allah. Anak-anak mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus tersebut, maka Petrus memberikan juga jawaban kembali. "Guru, jangan hanya kakiku saja yang dibasuh, tetapi tangan dan kepalaku juga basuhlah." Anak-anak, Petrus masih belum mengerti tentang apa yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat luar biasa dan penuh bijaksana. Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah lagi membasuh dirinya selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga engkau sudah bersih. Hanya belum semua." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingat, ketika Tuhan Yesus membasuh seseorang dengan darahnya, berarti orang itu sudah disucikan seluruhnya dan mempunyai nilai yang kekal. Tetapi kenapa masih ada kata masih yang perlu dibasuh adalah kakinya? Anak-anak, ini adalah latar belakang yang perlu kau ketahui. Ketika seseorang hendak bepergian, katakan akan pesta makan seperti hari itu malam itu, maka orang itu sebelum pergi akan mandi. Dan tentunya ketika mandi seluruhnya menjadi bersih. Tetapi dalam perjalanan yang penuh dengan debu, bagian kaki akan terkotori atau tercemari oleh debu kembali. Demikian juga ketika seseorang sudah dibasuh dengan darah Yesus Kristus, orang itu sudah menjadi bersih seluruh hidupnya. Tetapi ingat, ada debu-debu dosa yang masih kita kerjakan. Ada debu-debu dosa yang masih kita amalkan. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus terus-menerus menyucikan hidup kita, supaya kita boleh mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada kata hanya, tidak semuanya bersih. Kenapa kalimat ini timbul juga? Karena memang Tuhan Yesus tahu siapa yang bakal akan mengkhianati dirinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
pada kisah pembasuhan kaki. Hal kedua yang perlu dan penting buat kita, supaya kita benar-benar dikatakan menjadi anak Tuhan dan boleh layak menjadi pelayan di dalam kerajaan Allah, yaitu kita harus dibasuh oleh darah Kristus. Jangan tolak anugerah Tuhan. Jangan sombong di dalam dirimu, termasuk aku. Mari kita terima anugerah pembasuhan Tuhan itu, supaya kau dan aku boleh mendapatkan bagian di dalam Kristus, mengalami sukacita bersama dengan Kristus ketika kita boleh masuk bersama-sama melayani di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kalau kami manusia yang berdosa, manusia yang bodoh, manusia yang keras kepala, Tuhan dengan sabar mendidik kami. Tuhan dengan sabar menjelaskan kepada kami bahwa kami memerlukan pembasuhan oleh darah-Mu, ya Tuhan. Hari ini Tuhan, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk terus merendahkan diri, untuk terus kami merindukan ada di dalam pembasuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham baru tahu, ternyata Kristus membasuh kaki murid-muridnya untuk menandakan pembasuhan diri secara rohani serta penyucian jiwa mereka dari kecemaran akibat dosa. Yang namanya pembasuhan jiwa tidak bisa sembarangan loh. Hanya bisa dilaksanakan melalui aliran darah perantara yang suci di kayu salib. Satu-satunya tempat di mana tuntutan keadilan Allah diselesaikan melalui Yesus yang menanggung murka Allah. Anak-anak, perhatikan. Walau saat itu masih belum terlalu jelas, sebenarnya contoh pembasuhan itu juga melambangkan kelahiran kembali. Aku mau lebih memahaminya melalui perenungan akan firman-Nya yang semakin lama makin terbuka. Puji Tuhan, kita dibuat kagum sebab dosa-dosa umat Tuhan di masa lampau, sekarang dan yang akan datang sudah diampuninya. Ini merupakan tindakan paling agung karena sebenarnya Allah itu suci dan tidak bisa kompromi dengan dosa sekecil apapun. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali datang kepadanya dengan hati yang hancur. Ayo kita terus berlatih hidup dalam firman-Nya yang besok terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan 17. Salam.